Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Periuk episode 1, sesi tentang Grassroots Talks. Saya Engki Holt bersama para pengurus Aliansi Pelangi Antarbangsa, yaitu Ibu Nia Schumacher, Ibu Sally Wesley, dan Ibu Sandra Cahyakusuma. Aliansi Pelangi Antarbangsa atau lebih dikenal dengan singkatan APAB telah berdiri sejak tahun 2002, yang di dalamnya terdapat beberapa organisasi antara lain Sri Kandi, Komunitas Melati Worldwide atau Komet WW, C4 atau Cross Culture Couples Club, dan Diana. Visi dari organisasi ini adalah untuk terwujudnya perlindungan hukum di Indonesia yang menyeluruh bagi perkawinan campuran, dan misinya merubah peraturan yang dipandang kurang berpihak dengan melakukan serangkaian kegiatan advokasi. Selamat mengikuti dan jangan lupa untuk subscribe serta rekaman perbincangan ini dapat diikuti di YouTube channel Bincang Periuk. Selamat malam Ibu Nia, Ibu Sandra, dan Ibu Sally, apa kabar? Malam, kabar baik. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini Bincang Periuk mempunyai kehormatan untuk bertanya kepada pejuang-pejuang APAB ini, ya. Jadi begini pertanyaannya. Saat ini sejak berdirinya aliansi ini kan program utamanya adalah pemajuan hak dan perlindungan bagi perkawinan campuran menurut ketentuan hukum di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah sejak dimulainya pergerakan ini, sudah adakah perubahan-perubahan dari pemerintah maupun legislatif yang dirasakan bermanfaat bagi keluarga perkawinan campuran saat ini? Silahkan. Oke, saya dulu ya. Aja. Saya coba jawab. Ya. Saya sendiri bergabung di Aliansi Pelangi Antarbangsa, terhitung baru sebenarnya. Jadi kalau Mbak Sandra dan Bu Sally dan juga Bu Juli yang tidak bisa hadir malam ini sudah duluan bergabung, mungkin Mbak Enggi juga udah tahu. Perubahan yang cukup mendasar ketika saya mulai bergabung adalah waktu kita mengadvokasi Undang-Undang Imigrasi Keimigrasian nomor 6 tahun 2011. Ada beberapa perubahan yang cukup mendasar dan tentu saja sangat menguntungkan bagi kami. Di antaranya adalah izin tinggal tetap, kemudian juga ada juga mengenai izin tinggal tetap bagi keluarga. Sebelum itu tentunya Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 2006 juga paling penting menjadi terobosan yang paling berharga buat keluarga perkawinan campuran, karena kan dengan adanya Undang-Undang nomor 6 kewarganegaraan itu yang merupakan pengganti tahun 58, adanya kewarganegaraan ganda terbatas. Lalu disusul Undang-Undang Imigrasi nomor 6 2011, kemudahan untuk mendapatkan izin tinggal. Namun dengan adanya kedua undang-undang tersebut memang belum menyelesaikan beberapa persoalan yang masih menjadi masalah bagi kami keluarga perkawinan campuran. Mungkin bisa dilanjut Bu Sally atau Bu Sandra, karena kan saya mulai bergabungnya itu sekitar tahun 2008 saya bergabung dengan Aliansi Pelangi Antarbangsa. Silakan Mbak Sandra, Bu Sally. Oh iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Enggi ini udah invite kita. Ya, jadi sebenarnya tujuan dari Aliansi Pelangi Antarbangsa adalah tujuan advokasi yang sekarang kami perjuangkan adalah meneruskan dari Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Keimigrasian, di mana dua undang-undang itu
memang sudah maju, tetapi ternyata belum menyelesaikan masalah-masalah kita yang sekarang. Seperti di Undang-Undang Imigrasi itu ada pasangan asing kita itu bisa mempunyai izin tinggal tetap 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun dapat diperpanjang for life. Itu sudah sesuatu yang buat kita suatu kemajuan, ya, di mana dengan sponsor. Sebetulnya kita tidak bisa bilang sponsor itu against, ya, itu adalah hak daripada pasangan kita. Tetapi sampai saat ini pemerintah masih berpikiran bahwa dengan menikah dengan warga negara asing itu merupakan sponsor, gitu ya. Nah, itu pasangan kita itu bisa tinggal for life, tetapi hanya untuk tinggal, tidak untuk bekerja. Ya, tinggal saja, tidak bisa bekerja, dibatasi pekerjaannya, tetap dibatasi pekerjaannya. Kemudian yang paling utama juga adalah hak-hak yang fundamental di dalam suatu keluarga adalah pewarisan. Jadi pewarisan apabila salah satu dari warga negara Indonesianya atau asingnya meninggal dunia, kita tidak bisa mewariskan kepada anak dan warga negara asingnya, pasangan warga negara asingnya, seperti rumah tinggal, karena warga negara asing itu tidak bisa memiliki hak guna bangunan. Jadi poin-poinnya itu, dan itu buat kita adalah merupakan suatu dasar daripada kehidupan dalam berkeluarga. Pertama, bekerja untuk mencari nafkah. Kedua, bernaung di dalam suatu rumah tangga, di dalam rumah yang dapat kita saling mewarisi. Dan itu merupakan fundamental dari keluarga. Semua selalu berpikiran bekerja dan rumah tinggal. Hanya itu hidup kita. Dan itu kita dibatasi dan tidak bisa memiliki. Nah, yang sekarang kita perjuangkan adalah sebenarnya ada 3. Pertama adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, di mana di dalam suatu keputusan mereka harus hidup di luar negeri, ya, hidup di negara pasangan asingnya. Nah, di situ ada beberapa negara yang memberikan hak kepada pasangan dari warga negaranya itu kewarganegaraannya. Jadi yang kita minta dan kita perjuangkan adalah warga negara Indonesia itu diberikan kewarganegaraan ganda dengan mendapatkan kewarganegaraan pasangan asingnya yang di luar, tetapi tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasangan asing, jadi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang hidup di Indonesia, di mana kita mempunyai batas perkawinan, yaitu setelah 10 tahun menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan asing dari warga negara itu dapat berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda, memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan kewarganegaraan asalnya. Dasar daripada 10 tahun itu saya rasa semua di sini setuju bahwa 10 tahun itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi sudah menunjukkan bahwa perkawinan kita itu perkawinan yang tidak abal-abal, dan ini juga untuk mengurangi dari kekhawatiran pemerintah. Wah, nanti semua pada mau kawin sama orang Indonesia bla bla bla. Tapi sebetulnya dengan 10 tahun itu sudah merupakan cerminan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sudah berkeluarga di Indonesia dan tidak main-main. Yang ketiga adalah tentu adalah anak. Anak merupakan anak itu tidak perlu dibatasi di dalam memilih pada saat umur 21 apakah harus kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asingnya, ya, keluarga. Jadi anak itu tidak perlu dibatasi karena itu merupakan jati diri dari anak itu sendiri. Jadi dia harus selamanya mempunyai warga negara ganda tersebut tanpa ada pembatasan sama sekali. Jadi status sipilnya juga
apakah sudah menikah atau belum menikah atau sudah berumur berapa, tetap selamanya mempunyai kewarganegaraan ganda yang sesuai dengan ibu dan bapaknya. Jadi itu poinnya. Jadi kita mau menuju ke situ, sehingga dengan adanya kewarganegaraan ganda tersebut untuk keluarga, hanya untuk keluarga perkawinan campuran, maka kita yakin bahwa seluruh masalah akan terselesaikan. Apa yang selama ini bertahun-tahun yang kita alami dengan perjuangan ini, ibaratnya perjuangan titik darah penghabisannya kita gitu ya, untuk kita bisa hidup sama seperti keluarga warga negara Indonesia lainnya. Itu yang kita minta, itu idaman kita semuanya. Mungkin dari saya saja, mungkin Bu Sally. Ya. Kalau Bu Sally bagaimana Bu? Ibu kan ibaratnya kelompok yang dibicarakan oleh Bu Sandra tadi ya. Jadi menikah dengan warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Sudah berapa lama Bu Sally tinggal di Indonesia? Wah, lebih dari 30 tahun. Sudah lama ya. Nah, apa kendala Bu Sally kira-kira dalam, kan tadi sudah disebutkan bahwa ada perkembangan-perkembangan tertentu ya, khususnya di bidang keimigrasian. Tetapi pada saat ini pembatasannya adalah bahwa pemegang izin tinggal ini belum bisa langsung mengekspresikan dirinya dalam bekerja. Apakah itu juga dialami oleh Bu Sally? Iya, benar sekali. Karena saya sudah lama di sini dan saya juga melihat dari perspektif saya sebagai orang Inggris. Saya bisa melihat waktu saya sama suami saya tinggal di Inggris. Beda sekali. Dia bisa langsung kerja, langsung dapat bisa hidup seperti orang Inggris, seperti orang biasa. Jadi tapi di sini saya tidak sama ya. Jadi saya bekerja sekarang sebagai konsultan lepas. Nah itu masih boleh di bawah framework hukum sekarang. Tapi kalau saya mau kerja di suatu perusahaan, itu agak susah sekali karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Itu posisi untuk tenaga kerja asing itu sangat dibatasi untuk posisi-posisi di perusahaan-perusahaan atau di bidang-bidang tertentu, dan ada persyaratan untuk harus ada berapa tahun berpengalaman berapa tahun, kualifikasi begini begitu. Jadi mungkin ya kalau untuk saya mungkin saya masih bisa, tapi kalau saya lihat dari perspektif anak, misalnya anak yang baru mau bekerja dan karena posisi sekarang mereka harus memilih kewarganegaraan pada umur 21 tahun, mereka harus pilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Nah, pada umur itu kebanyakan masih sekolah, masih kuliah ya. Jadi mungkin mereka lagi kuliah di luar negeri karena ada keuntungan biaya kalau mereka di luar negeri daripada di Indonesia, atau pengen berpengalaman di luar. Mereka pada umur itu tidak bisa memilih, tapi harus memilih, terpaksa memilih. Jadi ya mungkin kalau mereka mau melanjutkan kuliah di luar, mereka harus memilih kewarganegaraan asing. Nah, kalau nantinya mereka mau pulang ke Indonesia untuk bekerja, itu susah karena mereka baru new graduates ya, jadi belum ada pengalaman masuk ke lapangan kerja di Indonesia itu agak susah karena mereka mereka dianggap sebagai tenaga kerja asing. Nggak mungkin mereka bisa dapat pekerjaan yang layak di sini. Karena mereka tidak bisa memenuhi persyaratan pengalaman atau persyaratan kualifikasi. Jadi mereka secara efektif tidak bisa pulang ke Indonesia, tidak bisa pulang dan hidup di Indonesia kalau itu yang pilihan mereka untuk itu. Iya. Karena saya kan sekarang tinggal di Inggris. Dan saya pemegang resident permit. Saya masih berpaspor Indonesia, tapi dengan resident permit itu kecuali voting saya bisa semuanya.
Yes. kerja atau beli properti atau apapun. Jelas. Ya. Oh, impossible di Indonesia. Iya, dan apa namanya, tahapannya itu setelah permanent resident, ya saya boleh meminta untuk menjadi British nationals gitu. Kalau misalnya satu saat saya mau. Dan mungkin di Indonesia sekarang tahapannya baru izin tinggal tetap ya, belum meluas kepada hal-hal seperti tadi, kemudahan bekerja atau kemudahan membeli properti. Mungkin karena struktur peraturan hukum di Indonesia berbeda dengan Inggris, sehingga agak lebih ruwet kali ya. Kalau di Indonesia itu kan tanah aja haknya ada beberapa macam, ada hak milik, hak guna bangunan, hak usaha, hak pakai gitu kan. Kalau di Inggris cuma freehold and leasehold, that's it. Ya kan, jadi lebih simple. Atau misalnya bekerja ya memang ketentuannya ada peers grupnya gitu. Jadi kalau memang mau misalnya kayak saya latar belakang hukum bisa bekerja di law firm tapi harus akreditasi dulu, tapi boleh bekerja seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, kan ini perjuangan APAB ini luar biasa ya. Dari dulu tuh kita ketemu 2005 apa 2004 ya? Saya lupa tuh. Long time ago lah ya. Nah, dan sangat konsisten dengan DK ini kan, sampai sekarang. Nah, kira-kira apa sih kendala utamanya yang dihadapi APAB agar pembahasan ini bisa naik ke tingkat yang lebih progresif, misalnya langsung pembahasan di legislatif misalnya, atau pembahasan di pemerintahan. Kira-kira apa kendala yang utama yang menghadang itu semua? Silakan siapa yang ingin. Kalau saya lihat begini, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan ini kan sudah masuk sejak Prolegnas 2014-2019. Namun tidak pernah naik ke arah prioritas untuk pembahasan. Luckily ini di carry over, dibawa lagi di Prolegnas 2020-2024. Nah, ketika memastikan ini masuk dalam list Prolegnas 2020-2024 pun, kami dari Aliansi Pelangi Antarbangsa, mungkin juga dari teman-teman diaspora, saya yakin juga melakukan hal yang sama. Kami sendiri melakukan lobby kepada Ketua Balegnya langsung, kepada Pak Supratman. Ingin memastikan bahwa please carry over undang-undang ini. Itu untuk tahapan jangka panjangnya dulu, masuk dulu. Dan dalam satu kesempatan, Aliansi Pelangi Antarbangsa diundang oleh Badan Legislasi DPR untuk mempresentasikan paper kita. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama dengan pihak Universitas Indonesia membuat kajian akademis. Karena setiap kali kami melakukan lobbying, baik itu ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, maupun kepada DPR, dalam hal ini Komisi 3 DPR, selalu terbenturnya di naskah akademik. Begitu juga yang saya dengar dari diaspora, karena kan ini dua shareholder, ya anggaplah dua shareholder ini, satu diaspora dan kami dari keluarga perkawinan campuran. Di satu sisi diaspora mengusung, terakhir kali saya bertemu dengan Reni dan Mbak Dita, itu mengusung 4 goal untuk kewarganegaraan ganda ini. Nah, kendalanya kalau kami lihat, menurut saya pribadi adalah memang kadang-kadang masih ada kekhawatiran. Namun kekhawatiran ini sudah mulai kami kupaslah kekhawatiran pemerintah ini bahwa seharusnya tidak akan terjadi karena beberapa peraturan, misal kekhawatiran orang asing terhadap penguasaan tanah, ada peraturan dari BPN tentang pembatasan kepemilikan tanah. Lalu tentang pekerjaan juga, sebenarnya kalau misalnya pasangan kami yang WNA tidak ditreat sebagai TKA murni di Undang-Undang 13 2003, tidak begitu menjadi persoalan sebenarnya. Tapi kan ini kaitannya panjang karena keluar seperti halnya Mbak Enggi tadi bilang, di Inggris sendiri kecuali voting ya, semua hampir bisa dilakukan. Betul seperti itu ya Mbak Enggi ya? Iya. Tapi di Indonesia mau bekerja, walaupun Undang-Undang Imigrasi Pasal 61 sudah mensyaratkan boleh bekerja bagi pasangan kami yang mempunyai kitas ataupun kitab, tidak bisa operate di lapangan.
Kemudian dari cerita teman-teman, walaupun kemarin ada WNI yang mengajukan MK tentang pasal di Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang pernikahan tentang hak milik, karena WNI yang menikah dengan orang asing jika tidak memiliki perjanjian pisah harta kan dia kehilangan status hak miliknya. Kemudian dikabulkan oleh NA bahwa WNI ini bisa memiliki hak milik, tapi tetap ini tidak bisa menyelesaikan persoalan karena jika terjadi apa-apa, hak milik ini tidak bisa diwariskan kepada keluarga. Nah, yang saya pikir Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006 saja butuh proses yang panjang, ya itu kan dari tahun 58, Undang-Undang tahun 58. Tetapi saya lihat dengan banyaknya beberapa perubahan dari pemerintahan, kemudian diaspora juga melakukan lobbying yang cukup signifikan dan cukup intens. Kekhawatiran-kekhawatiran ini mungkin mudah-mudahan target kami ini di periode legislasi sekarang bisa kita golkan lah. Dan untuk ini kita bantu, kita buatkan juga dengan kerjasama dengan UI Kajian Akademis. Sama-sama nanti dengan diaspora kita maju lagi ke DPR. Di satu sisi kami terus melakukan lobbying dengan seluruh anggota fraksi yang 9 fraksi itu. Kami terus lakukan hal itu. Mungkin itu Mbak Sandra dan Bu Sali. Mungkin juga satu mungkin ya Mbak Enggi, masih ada kekhawatiran pemerintah dengan kata asing mungkin ya. Jadi selalu, jadi kita tuh mendapat input gitu, bukan mendapat input dari setiap kita bertemu dengan mereka, selalu mereka melebar asingnya itu untuk seluruh orang asing gitu loh ya. Jadi pikiran mereka asing, padahal yang kita minta adalah untuk keluarga, perkawinan campuran. Jadi kalau mereka bicara tuh selalu terbawa lagi untuk seluruh orang asing, selalu begitu. Jadi ini merupakan tugas kita yang selalu juga kita mengatakan terus-menerus bahwa kita ini warga negara Ganda untuk warga pasangan asing kita itu apabila sudah menikah 10 tahun itu hanya untuk mengingatkan mereka bahwa warga negara asing yang paling aman itu adalah yang menikah dengan warga negara Indonesia. Itu udah yang paling aman, karena kalau Mbak Enggi tahu, mereka itu mempunyai kitab, ya kan? Pertama kitas, kemudian kitab 5 tahun, kemudian setelah itu 5 tahun lagi. Bayangkan itu semua seluruh data yang ada itu sudah ada di tangan pemerintah. Jadi pasangan asing kita itu sudah punya KTP, sudah punya kartu keluarga. Jadi kalau mereka takut, wah nanti teroris, enggak. Maksudnya, itu semua udah di tangannya Bapak. Jadi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia itu yang orang asing yang paling aman banget gitu loh. Jadi tugas kita lah untuk meyakinkan mereka secara menerus bahwa yang kita minta itu bukan warga negara asing seluruhnya, hanya yang menikah dengan warga negara Indonesia dan mempunyai keluarga untuk seluruh keluarga warga perkawinan campuran. Jadi itu yang kita harus usahakan, mainnya mereka tuh nggak selalu berpikiran asing. Nah nanti pada rebutan kerjaan, nah itu kan selalu kan kita aja di Indonesia aja kekurangan kerja di sini. Nah itu juga kita harus meyakinkan bahwa sebenarnya kita itu TKA ya Mbak ya. Mbak Enggi, TKA itu yang bekerja di Indonesia itu hanya 0,04%. Ya, hanya 93.000 dibandingkan 265 juta warga negara Indonesia, itu hanya 93.000. Itu TKA ya Mbak, yang kawin dengan warga negara Indonesia kan lebih kecil lagi kan? Ya kan? Bayangin itu. Sementara kalau kita perbandingkan dengan kayak Singapura, itu udah jutaan, udah hampir 30% dari warga negaranya Singapurnya sendiri. Kita itu hanya 9.000, dan TKI yang bekerja di luar negeri itu sampai 5 juta. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali, dan itu saya rasa juga pemerintah maupun DPR harus juga mengingat bahwa ini keluarga gitu loh. Keluarga itu harus diprotek oleh negara, ya kan?
bukan orang asing. Kita ini keluarga dan itu harus diprotek. Jadi oleh karena itu dipayungi oleh undang-undang yang benar sehingga pemerintah dan juga DPR itu bisa mengerti, tidak selalu konotasinya orang asing secara menyeluruh gitu. Yang kita minta itu hanya samakanlah kami dengan perkawinan keluarga Indonesia lainnya. Hanya itu aja. Nah, selama ini kita itu di bawah gitu. Mungkin itu ya. Bu Sally mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin begini kali ya, pemerintah dan legislatif mungkin sulit membayangkan berapa persen sih orang Indonesia misalnya yang menikah dengan orang Inggris. Di Indonesia tinggal misalnya seperti Bu Sally, berapa persen sih orang yang di Indonesia yang menikah dengan misalnya orang Bangladesh gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang buat mereka itu belum ada gambaran kali. Ya, itu benar juga. Tapi itu sebenarnya itu data seperti itu sangat sulit ditemukan. Di catatan sipil maupun di kedutaan atau di imigrasi itu nggak komplit dan tidak semua variables ada di masing-masing tempat. Jadi untuk mencari data itu kita sudah coba, tapi itu ya ternyata sangat susah. Nah, yang kita ada perkiraan ada ya mungkin sampai 8 juta perkawinan campuran atau ya mungkin lebih kecil daripada itu. Jadi kita belum tahu. Tapi yang agak mengesankan adalah perubahan sikap dalam DPR dari waktu kita mulai di tahun 2003-2004. Sangat anti, sangat melawan, ya maupun hostile. Tapi sekarang itu sudah berubah, sudah lebih terbuka. Kalau saya lihat sikap sekarang dari anggota DPR yang kita temui, dan hampir setiap kali kita ke sana dan ketemu anggota DPR, anggota balik, anggota komisi ini, hampir setiap kali ada yang bilang, oh ya itu anak saya kawin sama orang asing atau keponakan saya kawin sama. Jadi di keluarga mereka hampir selalu ada pengalaman perkawinan campuran. Jadi itu membuat mereka juga memulai lebih pikiran lebih membuka sedikit. Jadi itu yang positif yang kita ambil dari situ. Nah kira-kira nih kan tadi Bu Nia bilang sudah ada kajian akademis ya. Kira-kira kiblatnya APAB ini untuk mengusung konsep dwi keluarga negara ini apa? Misalnya gini, kalau di India itu kan mereka mengikuti Overseas Citizenship of India. Jadi semacam permanent residence sama lah, tapi ya sama, mereka tidak boleh vote, tapi terus mereka tidak boleh bekerja di pemerintahan dan mereka tidak boleh memiliki lahan-lahan agriculture gitu kan. Itu salah satu ketentuannya. Atau misalnya model negara Inggris misalnya. Negaranya Bu Sally ya kan, itu mereka mengikuti dual nationality complete. Jadi terserah mau misalnya Enggi boleh jadi warga negara Indonesia, boleh warga negara Inggris, bahkan nanti boleh juga saya menjadi warga negara Amerika, nggak masalah gitu kan. Nah itu kira-kira kan banyak nih konsep-konsep dwi keluarga negaraan di dunia ya, yang bisa kita lihat gitu ya, bisa kita contoh mungkin. Itu kira-kira kiblatnya kemana tuh? Udah tahu apa belum? Ya, kita sudah kalau yang model India yang overseas citizen of India itu
ternyata banyak masalah juga, banyak yang tidak tidak puas dengan status itu. Apalagi sekarang di masa COVID, saya baca ada yang usia yang tidak bisa pulang ke India, atau ya jadi mereka tidak bebas jalan seperti yang citizen sebenarnya. Tapi dan sebenarnya kita sudah coba itu untuk mendapat status permanent resident seperti Bu Enggi di Inggris, permanent resident yang punya hak kerja, hak milik, hak kecuali hak memilih. Tapi itu kita coba itu dengan waktu kita berjuang untuk undang-undang keimigrasian pada tahun 2011. Tapi ternyata mentok juga itu tidak diterima status permanent resident yang penuh seperti itu. Jadi kita kembali ke dual citizenship. Jadi dan kita udah lihat di beberapa negara dan situasi di Indonesia, dan kita pikir ya yang paling cocok, yang paling bisa diterima untuk Indonesia adalah kewarganegaraan ganda khusus untuk perkawinan campuran. Dan itu mungkin kalau kita bisa coba di situ, kalau kita bisa mulai di situ, ya mungkin ya nanti siapa tahu ya bisa lebih membuka lagi. Tapi untuk memulai yang paling bisa diterima adalah itu untuk keluarga. Ya, stepping stone-nya keluarga. Kan dulu stepping stone-nya anak, terus meningkat ke keluarga gitu kali ya. Nanti ya, itu yang berikutnya semuanya gitu ya. Tapi kita belum pikir sampai ke sana itu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit aja. Dulu memang sebenarnya anak. Sebenarnya awalnya itu kan juga sebenarnya keluarga, pasangan kita. Cuman pada waktu itu mungkin against-nya dari DPR itu agak besar sekali karena baru dibuka kan namanya kewarganegaraan ganda itu dibuka. Jadi memang peluang pada waktu, walaupun pada waktu itu kita sudah coba ke situ, cuman dengan anak tentu buat pemerintah masih bisa menerima begitu. Oke lah anak, tapi dibatasi gitu. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah keluarga, tetap pasangan kita juga. Jadi itu aja. Jadi sebenarnya bukan awalnya kita mau anak dulu, enggak. Sebenarnya kita memang udah mau keluarga, cuman pada waktu itu pembukaan menjadi kewarganegaraan ganda itu kayak gimana, impossible gitu sepertinya. Ya mudah-mudahan aja sih pemerintah dan legislatif bisa mengerti gitu bahwa sangat penting bagi kita ini keluarga warga negara asing yang menikah dengan warga Indonesia itu diberikan kewarganegaraan ganda untuk bisa kita hidup dengan tenang. Udah gitu kita kan semua umurnya udah segini gitu loh. Mosok nggak stresnya tuh nggak selesai gitu ya. Ya waktu itu Bincang Priuk sempat interview Pak Jimli Asidik. Pasti tahu ya. Iya. Salah satu pembicaraannya adalah beliau menyebutkan ada kemungkinan pembahasan ini tidak dilihat hanya dari segi kewarganegaraan saja, karena kewarganegaraan ini kan bersinggungan dengan undang-undang lainnya ya, misalnya pajak, tenaga kerja, keimigrasian, pertanahan dan lain sebagainya. Jadi beliau menyarankan DK ini dari segi hukumnya diusung dari konsep omnibus teknik, omnibus law. Jadi berbasis bilateral. Jadi misalnya gini, untuk tahap pertamanya mungkin misalnya para pengusung ini bikin semacam list peraturan-peraturan apa yang nantinya terkait dengan undang-undang kewarganegaraan. Mungkin nggak semua pasalnya, mungkin 1-2 pasal di pasal perpajakan, 1-2 pasal di ketenaga kerjaan, 1-2 pasal di agraria, tapi itu di list semua. Kemudian itu nanti menjadi semacam payung hukumnya untuk DK. Tetapi basisnya untuk DK sendiri ada bilateral agreement. Misalnya
setelah kita punya misalnya nih ya, omnibus law tentang DK untuk apakah itu perkawinan campuran ataukah diaspora Indonesia, kemudian kita dari situ basisnya menjalankan perjanjian misalnya dengan negara Inggris. Ya, yang memperbolehkan. Jadi, Yeah. jadi misalnya kita udah punya undang-undang nih, ini udah boleh nih semuanya. Jadi begitu perjanjian bilateral ini masuk, orang kayak Bu Sally, kayak saya bisa langsung mengikuti undang-undang yang ada. Karena kalau misalnya kita hanya melihat ini masalah undang-undang kewarganegaraan saja, toh ketika ini nanti menjadi undang-undang baru, tetap aja implementasinya nggak bisa. Karena kan pasti menunggu lagi pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang pastinya lama lagi. Menunggu undang-undang pembahasan tentang misalnya pertanahan gitu ya. Nah ini kira-kira pernah terpikirkan nggak oleh teman-teman APAB untuk melihat konsep ini sebagai suatu konsep yang baru sehingga membutuhkan penanganan yang baru juga gitu, yang out of the box, karena kita kan karena negaranya mengikuti satu kewarganegaraan, otomatis undang-undangnya juga mengaturnya ya satu kewarganegaraan aja gitu kan. Sementara yang ibu-ibu APAB ini mengusulkan kan 2. Berarti kan undang-undang yang ada tuh belum siap gitu loh. 2 ini gimana ngaturnya ya gitu. Misalnya contohnya deh, ketentuan mengenai badan-badan eksekutif gitu misalnya. Kan kalau misalnya belum diatur berarti kan itu nanti ada pertentangan juga, misalnya loh nanti berarti menteri bisa 2 kewarganegaraan dong gitu misalnya, atau nanti presiden bisa dong atau apalah gitu ya, hakim bisa dong gitu. Nah itu untuk mereduksi kekhawatiran itu, pernah nggak APAB mikir oke, untuk hal-hal ini memang harus dibatasin, untuk hal-hal yang lain yang umum oke kita perjuangkan gitu. Kira-kira pembahasan udah sampai situ belum? Sebenarnya kemarin sempat kita ketemu dengan Ketua Kaukus Perempuan, Ketua Kaukus Parlemen ya, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPR RI, Ibu Diah Pitaloka. Beliau sempat mencetuskan mengenai omnibus ini, karena ada keterkaitan seperti yang dibilang oleh Mbak Enggi, ada keterkaitan beberapa undang-undang. Memang idenya baru mengemuka pada saat pertemuan itu. Namun sebenarnya latar belakang kami mengusung kewarganegaraan ganda ini dilatar belakangi oleh karena adanya setiap kali kita mau membahas mengenai beberapa hak yang belum terpenuhi oleh keluarga perkawinan campuran, ternyata karena ada beberapa pasal di undang-undang tertentu yang membatasi hal itu. Misalnya, seperti yang tadi disebutkan, soal pekerjaan ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 di pasal 1, kemudian di pasal 42 sampai 49. Lalu ngomongin soal kepemilikan dan pewarisan ada di Undang-Undang Perkawinan nomor 174 dan di Undang-Undang Agraria. Nah, ketika ini kita kuliti satu-satu, muaranya ada di kata warga negara. Jadi misalnya hanya warga negara yang bisa memiliki hak tanah. Lalu soal pekerjaan yang tidak dibatasi oleh ketentuan di pasal 4249 Undang-Undang 13/2003 berarti warga negara Indonesia. Oleh karena itu dengan latar belakang banyaknya peraturan yang muaranya ada di kata warga negara, maka kami mencetuskan proposal mengenai kewarganegaraan ganda ini. Dengan pengertian bahwa yang dimaksud kewarganegaraan ganda adalah tidak kehilangan kewarganegaraan asalnya. Jadi poinnya ke arah sana. Sehingga jika ini bisa dikabulkan bahwa kewarganegaraan ganda diberikan kepada keluarga perkawinan campuran, maka persoalan pekerjaan, persoalan tanah, kemudian persoalan tentu saja persoalan anak juga akan dengan sendirinya hilang. Tapi saya sependapat bahwa memang masalah omnibus ini memang kemarin muncul ketika pembicaraan dengan Ibu Diah Pitaloka. Betul begitu ya Mbak Sandra ya? Ya, ya. Mungkin saya tambahin sedikit juga. Tadi kan Mbak Enggi bilang, apakah kita sudah mempunyai daftar seperti
undang-undang apa saja gitu ya. Itu tentunya sudah ya. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi adalah di dalam kajian akademis kita itu dikulitin semua satu-satu secara vertikal dan horizontal. Itu semua undang-undang yang berkaitan dengan keluarga perkawinan campuran dan keluarga itu sudah ada juga. Jadi itu juga kajian akademis ini akan sangat membantu buat mereka yang akan melihat. Seperti tadi juga mengenai hak bernegara dalam arti kata berpolitik mungkin ya tadi yang dibicarakan itu. Saya rasa pasangan warga negara asing kita tidak akan masalah kalau tidak bisa voting, saya rasa ya. Kemudian kita juga tidak masalah apabila bahwa persyaratan dari negara bahwa yang bisa menduduki posisi-posisi negara hanya warga negara Indonesia. Jadi untuk kami pun juga yang mempunyai keluarga negara ganda juga tidak masalah apabila tidak ditunjuk sebagai menteri umpamanya ya atau menjadi presiden gitu ya. Saya rasa nggak. Jadi kita juga punya batasan. Kita cuma simpel aja pengen hidup dengan semestinya gitu loh sebagai keluarga. Jadi untuk masalah untuk politik itu tidak bisa menjadi tentara karena warga negaranya ganda juga tidak ada masalah. Mungkin begitu, setuju nggak Mbak Nia sama Bu Sali? So, untuk pasangannya setuju, tapi kalau untuk anak-anak kita harus punya kesempatan yang sama dengan warga negara Indonesia lain. Ya, tadi saya bilang kan pasangan kita, saya rasa kalau pasangan setuju. Ya, saya nggak mau jadi presiden. Ya, mungkin bisa dibatasi seperti itu gitu ya. Itu menyambung catatan Mbak Sandra tadi, Mbak Enggi. Jadi undang-undang yang terkait dengan kewarganegaraan ganda ini memang sudah kita kuliti dan kita bikin matriks ya Mbak Sandra dan Bu Sali. Ya. Semuanya kita masukkan. Jadi sampai undang-undang mana saja, lalu di undang-undang kewarganegaraan mana saja juga yang harus dirubah. Kalau terjadi perubahan, revisinya seperti apa, lalu implikasinya kemana, juga itu sudah kita masukkan semuanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Syukur-syukur bisa di copy paste ketika membuat naskah akademik, tapi paling tidak sebagai salah satu bahan sehingga tidak lagi ada alasan mana naskah akademiknya. Dan ini bahan kajian ini memang dalam minggu-minggu ini kami sudah kirim surat ke beberapa fraksi dan juga ke Bapak Menteri. Kami ingin menyerahkan kajian ini karena bulan Oktober kan pembahasan undang-undang mana saja yang masuk prioritas itu sudah mulai harus masuk ya. Jadi kami ini ngejar waktu Agustus September ini agar revisi Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006 ini bisa masuk prioritas 2021 sehingga bisa dibahas 2021. Nah, jadi 2 bulan ini adalah 2 bulan yang cukup penting buat kami dan melakukan lobby kemana-mana sambil menyerahkan. Kajian ini kami bikin dengan Universitas Indonesia dalam tempo kurang lebih setahun ya kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan teman-teman diaspora juga punya kajian yang sama sehingga kita bisa bantu dorong sama-sama ke DPR bukan hanya dari kami saja tapi juga dari teman-teman diaspora lain. Begitu. Iya, cukup intens ya. Karena kan strukturnya undang-undang di Indonesia tuh selain undang-undang ada perintil-perintilannya gitu loh. PP-nya, Perpresnya, Permen. Iya. Aduh, itu pusing banget. Undang-undang nanti itu. Jadi saya jadi ingat undang-undang imigrasi soalnya. PP-nya aja baru terbentuk kan setahun setelahnya itu. Iya. Dan itu akan memang ini pekerjaan yang luar biasa ya. Tapi saya salut gitu. Maksudnya mesti fokus untuk memperjuangkan keluarga perkawinan campuran. Jadi untuk wawancara penutup, kira-kira apa pesan APAB ini bagi diaspora Indonesia di luar negeri? Silakan. Mungkin satu-satu kali ya. Mulai dari Bu Sali dulu, silakan. Ya, Bu Sali. Ya, mungkin bisa membantu kita dengan mendukung perjuangan kita dengan mungkin melobi ke
anggota DPR kalau ada kontak di DPR atau melobi ke kedutaan ya bagi ini memang keinginan bukan hanya ya berapa ibu-ibu aja tapi itu keinginan yang besar dari kalangan diaspora yang seluasnya. Jadi mungkin bisa support dengan cara itu. Oke. Kalau dari Bu Nia, kira-kira? Saat ini memang kami sudah melakukan kerjasama dengan diaspora. Ada 2 organisasi diaspora setahu saya, IDN Global dan IDN United ya. Dan dengan kedua IDN ini, kami sudah berbicara, kami sudah membahas hal-hal apa saja yang perlu kami lakukan bersama. Nah, harapan saya teman-teman diaspora di luar negeri juga bisa lobbynya itu sudah dimulai oleh teman-teman diaspora sebenarnya dengan kongres-kongresnya yang cukup luar biasa, sangat luar biasa dan sangat reguler, serta bisa mendatangkan banyak animo dari pemangku kepentingan. Jadi harapan saya teman-teman diaspora dengan anak-anaknya yang punya kontribusi tinggi, mudah-mudahan negara bisa lebih terbuka matanya, kekhawatiran juga berkurang. Kemudian memasyarakatkan lagi, diaspora kan termasuk di dalamnya keluarga perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri nih Mbak Inggi, yang masih berpaspor Indonesia juga tentunya. Mohon bantu juga sebarkan mengenai hal ini, sama-sama kita sebarkan kebaikan lah, begitu. Ya. Silakan Mbak Sandra. Ya, saya rasa malam ini cukup senang ya. Kita juga berharap dari diaspora yang dari di luar itu bersatu, terutama juga walaupun tujuan dari diaspora yang di luar itu ex-WNI, tetapi banyak sekali juga terlibat di dalam perkawinan campuran, apalagi seperti Mbak Enggi kan, tentunya juga ingin mempunyai kewarganegaraan dari Inggris, tapi juga tidak melepaskan kan kewarganegaraan Indonesianya kan, pasti itu juga kan. Nah, jadi dengan menyebarluaskan semuanya ini bahwa kita semua berjuang bersama-sama itu adalah sesuatu peluru yang paling ampuh karena bersama-sama itu tidak against, itu paling penting, jadi tidak saling memotong, itu juga sangat important karena kalau kita sudah ada friction itu biasanya government atau pemerintah atau legislasi akan mencari mana nih yang gampang aja deh gitu loh ya. Jadi kalau kita semuanya bersatu berpegang tangan bahwa perlu backup untuk diaspora dan juga untuk keluarga perkawinan campuran, saya rasa mereka bisa mengerti. Itu aja harapan kita. Mari kita berjuang bersama-sama. Terima kasih. Oke. Wah, cukup semangat ini ibu-ibu ya. sangat inspiratif. Oke, demikian perbincangan Bincang Priok dengan para pengurus Aliansi Pelangi Antarbangsa atau APAB. Dan bagi pendengar yang ingin mengetahui tentang APAB lebih lanjut, itu kemana? Ada websitenya atau ada? Sedang dibuat. Bisa lihat di Instagram sebenarnya. Untuk Instagram ada Instagram. Ya. Di Instagram. Ya, Instagramnya itu berisi aktivitas kita, ketemu ini dan sebagainya. Namanya Aliansi Pelangi Antarbangsa. Oke. Bisa ditemukan di Instagram Aliansi Pelangi Antarbangsa. Dan mungkin kalau ada pertanyaan atau misalnya masukan bisa di private message ya di Instagram ya. Oke pemirsa, untuk demikianlah perbincangan kami. Dan ikuti terus sesi-sesi berikutnya dan jangan lupa subscribe podcast Bincang Priok atau dapat mengikuti perbincangan ini melalui YouTube channel Bincang Priok. Terima kasih dan salam diaspora. Terima kasih.